Tanya muridnya, wahai ibu, mengapa kalau engkau sakit, engkau terbaring di tempat tidur, engkau malah tersenyum dan engkau menyenandungkan lafaz-lafaz syukur alhamdulillah. Ini jawabnya Robiah kan. Ini jawabannya kalau kita bisa luar biasa ya. Sampeyan kan tadi dilempari batu. Kenapa setiap dilempari batu sampeyan bisa tersenyum? Dan sekarang setiap sampeyan melihat tetesan darah kamu tersenyum. Ya, jawabannya anak muda ini Kak. Ini jawaban yang menginspirasi Imam Sibli. Sakit sebagai tanda kewalian. Ya itu cirinya apa wahai Syekh Abdul Qadir ditanya. Jadi itu ruhnya ya. Makanya terus gini, sakit itu menurut Hasanah Kesufian, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sakit itu ada 3 Kak. Ini dihafal ke, dihayati ya. Ini penting ini inti dari pembicaraan kita ini. Ya Allah, ini hambamu yang masih marah ini, masih pemarah ini, masih pencemas ini datang kepadamu untuk memanggil engkau ya Allah. Loh gitu loh Kak. Jangan marah kepada diri, nanti jadi sakit jiwa. Jadi gini, resikonya kenapa banyak orang itu problem kejiwaan ya. Saya kan kemarin barusan ada pasien ya, jadi itu problem kejiwaan karena dia marah kepada dirinya yang nggak bisa ikhlas. Oh dia ngaji harus ikhlas, ternyata dia nggak bisa ikhlas, lalu dia marah pada dirinya, dadanya dikebuk-gebuk gini kan, karena merasa kok rasa ikhlas, marah pada dirinya, berarti dia double marahnya itu. Ada orang banyak keracunan ilmu tasawuf. Ini hukumnya ya Kak Ami ya, ini perhatikan betul ya. Kalau saya menjaga makanan, saya pasti sehat. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada kepastian. Nah, nggak ada kepastian. Kalau saya olahraga, saya pasti sehat. Nggak ada kepastian. Kalau saya olah nafas, saya pasti sehat. Nggak ada kepastian. Kalau saya olah pikir, saya pasti sehat. Nggak juga. Kalau saya olah rasa, saya pasti sehat. Nggak juga. Jadi sebenarnya tetap ada kemungkinan seseorang itu sakit sebagus apapun dia menjaga kesehatannya. Jadi kalau bahasa sufinya, semua tidak berdaya di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Nah, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati. Semoga teman-teman yang menonton di sana dalam keadaan sehat ya, seperti yang kita bahas kemarin, yaitu tentang 5 pilar dari kesehatan dan juga 1 ruh dari kesehatan lahir dan batin. Nah kali ini kita akan bahas tentang ruhnya, yaitu ketauhidan tadi, dan kita mungkin bisa dikaitkan dengan sisi lain dari sehat, yaitu sakit ya. Nah, jadi sakit itu bukan berarti lawannya dari sehat itu. Oke, kita langsung aja tanya ke Abah Mustamid. Kita akan membahas selanjutannya gimana? Jadi kita refresh kembali, ingat kembali 5 pilar kesehatan dan 1 ruh kesehatan. 5 pilarnya itu 1 ya, ingat-ingat ya, hafalan ya. Ya, 1 olah lidah, 2 olahraga, 3 olah nafas, 4 olah pikir, 5 olah rasa. Nah, olah lidah itu sederhananya ngunyahnya lebih lama dan lebih banyak, minumnya cukup air putih 1 liter untuk 30 kg berat badan ya. Olahraga itu minimal 2000 sampai 3000 langkah setiap hari. Olahraga minimal 30 menit lah kira-kira itu ya. 30 menit olahraga. Jalan kaki. Terus nafas itu sederhananya sadari nafas. Minimal 30 menit lah setiap hari kita menyadari nafas kita. Lalu olah pikir adalah pikirkan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau yang nggak bisa kita kendalikan nggak usah dipikirkan. Misalnya umur itu berapa umur kita, nggak bisa kita kendalikan. Ya kalau yang kayak gitu nggak usah jadi pikiran ya. Lalu olah rasa, yaitu olah rasa itu menjaga emosi. Insya Allah kalau pikiran kita gunakan untuk hal-hal yang dalam konteks yang baik, insya Allah rasanya juga enak. Nah kali ini kita akan membahas tentang ruhnya, ruh pengobatan. Jadi ruh pengobatan itu tauhid ya, seperti tadi kami sudah sampaikan. Kita itu seringkali kan gini, kita sudah bahas 5 pilar ya, tapi tidak berlaku seperti ini. Nah ini hukumnya ya kami ya, ini perhatikan betul ya. Kalau saya menjaga makanan, saya pasti sehat. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada kepastian. Nah, nggak ada kepastian. Kalau saya olahraga, saya pasti sehat. Nggak ada kepastian. Kalau saya olah nafas, saya pasti sehat. Nggak ada kepastian.
Kalau saya olah pikir saya pasti sehat, enggak juga. Kalau saya olah rasa saya pasti sehat, enggak juga. Jadi sebenarnya tetap ada kemungkinan seseorang itu sakit sebagus apapun dia menjaga kesehatannya. Jadi kalau bahasa sufinya, semua tidak berdaya di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Nah, itu kan. Karena Allah itu kan mau menunjukkan keperkasaannya kan. Misalnya gini, kalau ada orang jaga makanan pasti sehat, berarti makanan jadi Tuhan, betul nggak? Benar banget. Jadi benar banget. Oh, kalau saya menjaga makanan pasti sehat, berarti makanan itu Tuhan kan? Karena dia bisa memastikan sesuatu. Kalau saya olahraga itu sehat, berarti olahraga itu jadi Tuhan. Kalau saya olah nafas pasti sehat, berarti nafas itu Tuhan gitu. Lah Allah tuh nggak mau gitu, karena makanya Allah itu lalu menunjukkan keperkasaannya, sehingga maaf ya, orang nggak kaya ada yang sakit nggak kak? Banyak ya. Orang kaya sakit juga, ya banyak juga. Jadi kekayaan tidak bisa menjamin kesehatan. Orang bodoh nggak tahu ilmu pengobatan ada yang sakit nggak? Orang pinter ilmu pengobatan sakit nggak? Ya, misalnya saya pernah sakit nggak? Ya bolak-balik sakit ya kan. Ya walaupun gayanya kan saya ini gayanya pengobat kan. Tetapi walaupun saya itu tahu pengobatan, ilmu saya banyak lah kalau ilmu pengobatan. Sekolah di kedokteran 6 tahun, belajar ilmu pengobatan timur 3 tahun. Kan banyak kan, ilmu saya banyak loh. Daripada kami banyak saya lah. Tetapi itu juga tidak menjamin bahwa saya akan pasti sehat. Enggak bisa jamin. Bahkan seorang nabi pun bisa. Nah itu makanya itu tadi ada orang bodoh ya sakit, orang pinter ya sakit, ada orang awam sakit, ada orang awam sakit, ada ulama sakit. Banyak nggak ulama gerah? Ada. Para orang-orang yang waliullah itu gerah juga, dan para nabi juga gerah loh, gitu loh. Nah itu Allah mau menunjukkan keperkasaannya. Seandainya olah rasa, olah pikir itu pasti sehat, Rasulullah nggak pernah gerah. Rasulullah itu kan olah pikirnya paling sempurna, olah rasanya paling sempurna, tapi ya gerah juga. Gitu. Artinya memang semua itu tidak berdaya di hadapan kemahaperkasaan Allah. Nah itu ruhnya kan. Jadi walaupun ada 5 pilar kesehatan yang kita ceritakan di episode sebelumnya. Dua episode ya? Iya 2 episode. Nah ini episode ketiga ini. Kita bicarakan ini. Sudah panjang lebar berbusa-busa kita ngomong. Tetapi itu tidak bisa menjamin orang itu pasti sehat. Ngono sing iso jamin Kak. Oh, bahaya loh. Dunia itu bahaya. Misalnya orang kalau olahraga pasti sehat. Oh olahraga semua kan? Ya kan mesti sehat kalau olahraga. Misalnya itu. Berarti orang wong mati ya. Loh gawat ya dunianya penuh nanti. Jadi semua itu ketidakpastian. Bahwa olahraga memungkinkan kita lebih sehat itu betul. Tapi tetap mungkin kata-katanya itu. Jadi ada kata-kata mungkin gitu loh Kak. Nggak bisa memastikan. Ya nggak bisa pasti tidak atau pasti iya enggak. Makanan. Ya mungkin teman-teman sufi udah pernah lihat lah. Orang makan sembarangan ngawur sehat ya ada. Ya ada nggak? Ya ada. Tapi juga ada orang yang dia makan teratur, makan ini sakit juga ada. Bukan berarti terus itu nggak penting ya, tetap penting. Cuma jangan berkata bahwa itu kepastian. Ya kalau itu kepastian kita kehilangan ruhnya, ruh tauhidnya hilang nggak? Karena nanti terus menuhankan makanan kan. Ya, nanti menuhankan dokter juga. Misalnya kalau berobat ke dokter itu mesti sembuh. Nah dokternya jadi Tuhan nanti ya. Atau berobat ke Pak Mustamir ini nanti mesti sembuh. Kan banyak pasien di sini bilang kan, kalau nanya ke saya ini, kalau berobat ke Ustadz pasti sembuh nggak? Ya saya kan bilang, ya saya juga sakit. Saya juga pernah masuk rumah sakit juga saya itu, pernah diinfus itu. Jadi nggak ada itu namanya kepastian. Jadi ya terutama kita ya yang berkecimpung di dunia pengobatan, tidak ada yang bisa memastikan bahwa satu cara itu pasti bisa. Jadi orang tembung ini obat untuk segala penyakit mesti sembuh, kalau nggak sembuh uang kembali gitu, nggak ada. Coba ya tanya dokter itu, pernah nggak ada dokter praktek pasiennya datang, nganu nyun sewu dokternya mboten rawuh nembe gerah, kan ada kan nggak? Ya dokter ya sakit juga. Ini tukang-tukang pijat, tukang-tukang bekam yang ahli yang merasa menyehatkan orang. Pernah sakit. Jadi itu ruhnya ya. Makanya terus gini, sakit itu menurut Hasanah Kesufian, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sakit itu ada 3 Kak. Ini dihafal ke, dihayati ya. Ini penting ini inti dari pembicaraan kita ini. Jadi sakit itu ada 3. Yang pertama, sakit sebagai azabnya Allah, sakit sebagai hukuman. Ya, sakit itu sebagai hukuman. Yang kedua, sakit sebagai kafaroh. Kafaroh itu sakit penghapus dosa.
Terus yang ketiga, sakit sebagai karomah. Sakit tanda kewalian. Oh, tanda dia dikasihi Allah. Tanda dia kekasih Allah. Loh, Wak. Jadi sakit itu ada 3 loh. Jadi jangan sampai kita gini, ada tetangga sakit misalnya, terus kita bilang itu untuk azab oh Gusti Allah. Oh, jangan. Belum tentu ya, sakit itu belum tentu azab loh. Sakit itu ya memang bisa azab. Sakit itu memang dia bisa kafaroh. Kan banyak hadis ya. Kalau kamu sakit, nanti itu merontokkan dosa-dosa seperti api membakar kayu bakar. Kan wah hadisnya banyak banget. Ya banyak banget. Bisa dicari sendirilah itu hadisnya. Sekarang nyari hadis gampang. Cari aja di Google itu hadis tentang hikmah sakit kan banyak. Oh, menghapus dosa. Jadi betul, sakit itu kafaroh, penghapus dosa. Dan ada yang ketiga, sakit itu adalah tanda kewalian. Ya kalau kita ini minimal jangan yang pertama lah. Sebagai azab ya. Sakit jadi azab. Nah, lalu Syekh Abdul Qadir ditanya oleh murid-muridnya, apa tandanya sakit itu hukuman? Apa tandanya sakit itu kafaroh? Kafaroh itu penghapus dosa. Apa tandanya sakit itu karomah? Jadi sakit itu azab, kafaroh, karomah. Tandanya apa? Nah, lalu Syekh Abdul Qadir jawab, kalau orang sakit kok marah, berarti sakitnya hukuman. Jadi yang tahu marah apa tidak dirinya sendiri, iya kan enggak ya? Nah, jadi yang tahu bahwa sakit ini azabnya Allah atau kafaroh atau karomah, yang tahu diri kita sendiri. Dilihat di respon diri kita sendiri. Jadi misalnya saya nih, adalah cantengen, tahu nggak cantengen? tahu ya. Cantengen ya. Terus saya marah ya. Kalau orang Semarang kan ini asem cantengen nih gitu ya. Lah kalau gitu berarti cantengen ini hukuman. Jadi cantengen ini hukuman Kak itu. Ada orang misalnya dicek kolesterol ya. Kolesterol misalnya 200 swidak. Nah, kan lebih tinggi harusnya kan 200 maksimal ya. Ternyata 200 swidak. Wah, semi. Marah dia. Wah, kolesterol saya tinggi, padahal Ustadz saya sudah diet. Saya sudah ikut diet yang mahal Ustadz, membayarnya sekian juta per bulan. Saya sudah olahraga Ustadz. Masa tensi saya tinggi terus? Masa kolesterol saya tinggi terus? Lah, itu berarti sakitnya hukuman. Tapi ngono kuwi menengahe kan. Di dalam diri kita, di dalam batin, jangan enggak usah ngomong sama orangnya. Jangan dihukum itu enggak usah. Jadi sakit itu menjadi hukuman itu tandanya apa? Cirinya. Ketika orang sakit terus sakit dia marah. Nah, itu berarti hukuman enggak? Jadi nanti kita jangan untuk nuduh orang ya. Karena orang itu marah apa tidak kita enggak tahu kan. Iya, tahu dirinya sendiri. Bisa saja dia pura-pura marah kan bisa kan. Waduh sakit saya gini padahal dia hatinya enggak marah. Ada juga orang yang gayanya nggak marah, tapi aslinya nesuan banyak. Misalnya kan ada orang, saya sabar Ustadz, gini-gini, pokoknya saya sabar walaupun sakit, tapi hatinya yang gondok. Kayak dinial. Iya, padahal berbuat terus loh, mari-mari. Nah, itu berarti marah, berarti sakit itu azab. Menolak realitas. Menolak realitas. Padahal realitas itu ya dari Allah. Berarti orang sakit kok marah menolak Allah. Itu nasihat yang kejam, yang nasihat yang keras ya. Ya memang tapi benar. Ya jadi tapi kan ngomong kayak gitu tentu kita harus mewaspadai jangan sampai orangnya tersinggung malah. Misalnya ada orang sakit nih Kak Ami sama pasiennya Kak Ami. Terus orangnya bilang, wah saya sakit kan, wadah aku wis ngene Mbak. Kami nggak usah bilang, sampean ku hukuman itu Pak. Hukuman itu Bu, karena sampean marah nggak usah. Nanti orangnya makin marah kan, tambah marah sama kami. Marah sama sakitnya, marah iya, sama yang itu. Cah nom gaya nih nasihati wong tua nanti gitu. Ya itu yang pertama ya Kak. Jadi sakit sebagai apa? Sebagai hukuman. Nah tapi pertanyaannya begini Ustadz. Tapi kan susah Ustadz nggak marah itu. Tapi kan susah nggak gelisah itu. Tapi kan susah nggak takut itu Ustadz. Gimana? Nah sudah ngaku aja. Jadi riaduhnya gini, ini tekniknya ya. Ustadz kemarin saya cek tensi. Ternyata 160/100. Tinggi ya Ustadz? Oh tinggi. Tapi saya marah Ustadz. Nah kalau marah diakui saja. Ngakunya nggak usah di hadapan saya. Nggak usah di hadapan kami. Nggak usah di hadapan teman-teman. Ngakunya di hadapan Allah. Ya Allah, saya akui waktu tensi saya naik, saya marah. Nah, diakui. Maaf ya Allah, saya tahu ini adalah karena engkau duka kepada aku. Nah, terus mohon ampun gitu loh caranya. Jangan nggak usah lapor sama orang. Kalau semalam ada resiko. Nah, resikonya misalnya lapor sama orang, nanti orangnya nambah-nambahi loh Kak. Bener, sampean ku nesu memang bener.
Sampean kok ikhtiare koyo ngono kok yo ora mari-mari yo Mbak yo. Allah ora adil Mbak. Malah tambahan. Enggak usah lapor sama orang. Iya, kecuali sama orang-orang yang apa namanya, yang sudah sangat dekat dengan kita. Tapi nggak usah dibuat status, itu juga bisa juga. Nggak usah buat status WA. Nanti itu namanya Kak, marahnya di-ler kemana-mana. Di-ler itu apa ya? Disebar kemana-mana. Nggak usah ya. Jadi riyadhahnya atau tekniknya atau metodenya, pada saat kita sakit kok marah, pada saat kita sakit kok cemas, pada saat sakit kita kok gelisah, ya udah lapor aja sama Allah, ngaku. Makanya kan ya saya kan sering kan, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Nah itu pengen ya Allah, kula aku nek mlebu surga kula niki mboten, saya itu memang enggak pantas masuk surga ya Allah. Tapi nek mlebet neraka ya saya enggak berani loh, gitu loh. Diakoni aja. Itu cara terbaik. Jangan marah kepada diri, nanti jadi sakit jiwa. Jadi gini, resikonya kenapa banyak orang itu problem kejiwaan ya? Saya kan kemarin barusan ada pasien ya, ini itu problem kejiwaan karena dia marah kepada dirinya yang nggak bisa ikhlas. Oh dia ngaji harus ikhlas, ternyata dia nggak bisa ikhlas, lalu dia marah pada dirinya, dadanya dikebuk-kebuk gini kan, karena merasa kok rasa ikhlas, marah pada dirinya, berarti dia double marahnya itu. Ya satu marah kepada realitasnya, lalu yang kedua marah pada dirinya, oh sama buruknya, berarti nambahi kemarahan. Jadi yang paling bagus sudah terima aja. Kalau memang belum bisa nerima, ya sudah diakui aja di hadapan Allah. Di hadapan Allah loh ya ngakunya. Pas sholat tahajud, habis sholat tahajud itu orang ngeng gitu, ya Allah, hari ini kepala saya pusing dan saya marah ya Allah. Hari ini gula saya naik dan saya marah ya Allah. Nah itu diakui di hadapan. Nah terus apa? Itu tadi al-i'tiraf namanya. Ilahi abdukal si'ataka mukirram bidzunubi wa qataka. Ya Allah, ini hambamu yang masih marah nih, masih pemarah ini, masih pencemas ini, datang kepadamu untuk memanggil engkau ya Allah. Loh gitu loh kan. Itu tekniknya. Sekali lagi ya, ada orang banyak keracunan ilmu tasawuf, orang iso ikhlas lalu marah pada dirinya. Sholat gak khusyuk ini, ada pasien sholat gak khusyuk malah dijeduk-jeduki sirai Kak waktu sujud itu. Kenapa dong? Kenapa kamu gitu kan? Saya kok gak bisa khusyuk, marah dia malah kepada dirinya. Itu jebakan setan Kak. Termasuk kadang kita ingin melakukan sesuatu tapi belum bisa meniatkan kepada Allah. Iya ya sudah, memang orang ikhlas ya sudah diakui aja nggih ya Allah, kalau doreng ikhlas. Kalau niki nek ibadah kepengen dipuji orang, kalau niku ngibadah saya kepengen ngeten ya udah diakui aja. Tapi tetap dilakukan ibadahnya, kadang ada yang ya, itu jebakan setan lagi. Daripada sampean ra ikhlas ora usah ibadah. Kadang itu. Iku nanti terus orang ibadah. Iku padha karo apa namanya? Ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang nggak sempurna lalu nggak melakukan sama sekali, itu juga jebakan setan Kak. Jadi sampai orang ikhlas, saya sholat belum ikhlas ya tetap sholat loh ya, cuma diakoni aku orang ikhlas gitu aja loh, ngaku di hadapan Allah ya, diakui belum sabar nggih ya Allah, kalau ngaku kalau dereng sabar. Kalau di hadapan orang pura-pura sabar sih nggak apa-apa sih Kak. Misalnya anaknya nanya, Bu sampean sakit ora apa-apa Nduk, Ibu sabar kok Nduk. Nah itu kan biar anaknya tenang kan, ya itu nggak apa-apa. Pura-pura di hadapan orang, tapi kalau di hadapan Allah nggak usah pura-pura. Urung sabar aku nih, urung sabar. Ya Allah, saya ini memang dereng sabar, tadi saya pura-pura di hadapan anak saya sabar sebab saya kasihan kalau saya mengeluh terus, kasihan anak saya, tapi aslinya aku ngempet ya Allah. Nah itu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sakit sebagai penghapus dosa atau kafaroh. Kalau ada orang sakit kok sabar, berarti sakitnya kafaroh. Sabar itu gini, yo ora seneng sih loro kuwi, tapi dia mau menerimanya. Misalnya dicek gulanya misalnya 200, pasti 2 jam setelah makan harusnya 140 nih, ternyata 200. Nah kan muncul nggak enak kan? Waduh 200 sih, nah marah itu. Lalu ndang eling Gusti Allah, ya Allah, jane kula kepengin normal loh ya Allah, tapi kok ngeten iki ya Allah. Ya ampun wong niki takdirin jenengan saya terima. Nah, itu sabar. Tapi ya isih rodok ya itu, tapi luar biasa ya. Minimal di nomor 2 ini Pak. Ya semoga enggak di nomor 1 tadi. Nah, yang di nomor 2 ini. Nah, ini harapan kita sebagai orang-orang awam seperti ini ya sudah minimal ya di 2 ini, di nomor 2 ini.
Lah kok iso sing nomor 3 ini wah luar biasa kan. Nah, ini nomor 3. Sakit sebagai tanda kewalian. Ya itu cirinya apa wahai Syekh Abdul Qadir ditanya. Pada saat sakit dia ridho dan bersyukur. Angel ora. Ya susah ya. Wow, bersyukur Bu. Lah tapi memang ada nggak kayak gitu banyak contohnya. Kalau contoh yang nggak sabar banyak banget ya. Contoh yang sabar ya ada beberapa. Contoh yang kayak gini ada. Nah ini kita kasih contoh ya. Jadi ada namanya wali Allah namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah itu kan seorang ulama perempuan sangat solihah ya, terkenal sebagai wali kekasihnya Allah. Nah beliau itu perempuan punya sakit pendarahan enggak? Beliau kalau pendarahan kan wajahnya pucat lemes. Sambil tiduran di tempat tidur dia tersenyum dan zikirnya alhamdulillah. Zikirnya alhamdulillah dan tersenyum. Wah, alhamdulillah orang cuma di sini loh ya. Kan banyak orang bilang alhamdulillah tapi hatinya gondok. Ada sih. Ya, cuma pura-pura alhamdulillahnya. Itu pura-pura di hadapan Allah nggak bagus. Ya udah urung so syukur ya sudah ngapura aja sama Allah. Ya Allah kalau dereng syukur udah gitu ya. Ini Rabi'ah al-Adawiyah itu gitu. Kalau beliau gerah pas pendarahan, beliau pucat, tiduran, lemes, tapi yang disenandungkan zikirnya alhamdulillah sambil menebar senyuman. Seperti ketemu kekasih. Nah, itu Rabi'ah. Lalu muridnya kan heran. Kalau sakit kok begitu, sakit lagi begitu. Nanya muridnya, "Wahai Ibu, mengapa kalau engkau sakit, engkau terbaring di tempat tidur, engkau malah tersenyum dan engkau menyenandungkan lafaz-lafaz syukur alhamdulillah?" Ini jawabnya Rabi'ah kan. Ini jawabannya kalau kita bisa luar biasa ya. Tidakkah engkau tahu bahwa sakit ini adalah surat cinta kekasihku? Memaknainya beda ya. Memaknainya kalau kita kan wasem loro sesuk piye jal ora iso jalan-jalan. Kalau kita gitu, waduh, kerja ora iso mlebu kerja ya. Wah, piye esuk mangan opo ya. Ini Rabi'ah enggak. Ini surat cinta dari kekasih. Ada contoh lagi ini ya. Kita kasih contoh lagi. Ada namanya Imam Shibli namanya. Imam Shibli itu beliau ulama yang luar biasa ya. Tapi saat itu beliau belum masuk ke dunia sufi. Belum bertasawuf. Beliau hafal Quran, hafal ribuan hadis, hafal syariatnya luar biasa. Tapi beliau merasa, kenapa saya hafal Quran, saya hafal ribuan hadis, saya tahu syariat agama, kok saya nggak tenang ya hidup saya itu, nggak bisa bahagia gitu. Nah terus beliau jalan-jalan di pasar ya. Ada anak muda dilempari batu oleh anak-anak. Setiap batu kena wajahnya tersenyum dia. Darahnya mengucur tersenyum. Alhamdulillah. Jadi anak muda ini kayak orang gila memang tampilannya. Tapi kalau dilempar kena batu di tubuhnya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah bukan alhamdulillahan loh ya. Betul-betul. Jadi Imam Shibli melihat ketulusan alhamdulillah. Setelah anak-anak pada lari, pada pulang, pada pergi, pemuda ini duduk di pinggir jalan. Waktu duduk setiap ada tetesan darah, alhamdulillah tersenyum dia. Imam Shibli kan kaget nih. Kok bisa begitu ya gitu. Didekati pemuda tadi. Mas, ya kalau orang Semarang ya. Mas, sampean kan tadi dilempari batu. Kenapa setiap dilempari batu sampean bisa tersenyum? Dan sekarang setiap sampean melihat tetesan darah kamu tersenyum. Ya, jawabannya anak muda ini Kak. Ini jawaban yang menginspirasi Imam Shibli. Tidakkah Tuan tahu bahwa tetesan darah ini yang meneteskan adalah Allah kekasihku? Ini namanya wali kan, loro gerah, tapi itu tanda kewalian. Jadi walaupun habis itu Imam Shibli itu merasa, oh iya ya, selama ini saya masih melihat egoku, aku hafal Quran, aku hafal hadis, aku bisa begini, makanya aku nggak bisa tenang. Jebuli itu ternyata saya nggak bisa tenang karena aku masih melihat selain Allah, melihat akunya. Oh, ini ternyata anak muda ini bahkan di dalam kesakitannya, di dalam kerumitannya, di dalam sulitnya hidup, dia melihatnya itu dari Allah, dia melihatnya itu surat cinta dari kekasihnya. Nek ngono kan loro apa? Makanya Nabi Ayub ya gerah. Suwi Nabi Ayub itu kan ada riwayat anak-anaknya, murid-muridnya bilang, "Engkau kan nabi. Mengapa engkau tidak meminta sembuh kepada Allah?" Nih, jawabannya ini. Aku malu meminta sembuh kepada Allah. Nih. Dan aku menikmati sakit ini ya. Sampai pernah izin bagi Gusti Allah orang? Pernah malu gak sama Allah? Malunya sama orang itu. Gak pernah malu sama Allah. Malah Rasulullah gak gerah. Nabi Isa ya gerah. Padahal Nabi Isa kan terkenal
terkenal seorang yang mukjizatnya luar biasa menyembuhkan orang sakit. Nah, beliau gerah juga. Nah itu, jadi ini sebenarnya ruhnya pengobatan. Maksudnya apa kita cerita? Kenapa di dalam sufi kok melihat sakit itu level 3 ini ya? Ya biar kita mengerti. Jadi sakit itu muhasabah. Muhasabah diri melihat. Oh, ketika orang sakit, kok aku iso syukur, berarti alhamdulillah ya Allah, Engkau telah tuntun hatiku bisa bersyukur kepadamu bahkan saat sakit. Terus matur nuwun sama Allah, terima kasih. Terus sujud kepada Allah, menucurkan air mata rasa syukur gitu. Nek urung iso isih sabar, ya Allah terima kasih Engkau masih menyabarkan hatiku terhadap sakit ini. Kalau masih marah, ya sudah lapor sama Allah, ya Allah saya masih marah ketika sakit. Jadi sakit itu adalah jembatan spiritual. Jadi sakit itu adalah jembatan kita menuju level-level spiritual. Ya jangan dimaknani sakit itu hanya malapetaka gitu. Ya tentu nggak ada orang, seandainya disuruh orang, Allah bilang siapa yang mau sakit? Halo, woi orang di dunia siapa yang mau tensinya naik? Nggak ada yang ngacung nggak? Kan nggak ada yang ngacung kan ya nggak boleh juga ngacung itu, nggak boleh. Nah tetapi ketika Allah mendatangkan realitas itu, kita harus memahami bahwa itu juga dari Allah. Kayak Robi'ah Al-Adawiyah tadi ya, sakit ini ya dari Allah, ini surat cinta. Kayak sang pemuda tadi, sakit ini juga, bukankah tetesan darah ini juga yang meneteskan Allah. Nah kalau kita bisa begitu kami itu insya Allah ya loro ya tentu nggak enak ya. Tapi kalau kita mengerti hal-hal semacam ini tuh minimal kita punya panduan batin. Kayak kaitannya sama yang mungkin itu yang episode tentang apa ya namanya anestesis spiritual. Oh iya betul ya. Biasanya kalau orang kayak gitu malah nggak gampang terasa sakit ya, sakit tapi kan ada orang sakit, kalau sakit gini, waduh sakitnya ya Allah, wow sambat itu krungu sak tonggone patang puluh rumah itu krungu. Tapi ada orang sakit ya sakit tapi tenang. Ya saya kalau dulu waktu di Bangsal Kak, waktu koas gitu, kan banyak orang sakit misalnya sama-sama saraf kejepitan jejer-jejer. Nah ini ya ini di sini. Yang ini orangnya tenang, yang ini sambat. Perawatnya diundang terus angger jam ini. Mbak, sakit mbak. Yang situ sambat terus. Buat terbanget. Nah, yang nesoni jotosi nganu sing nunggu. Oh, undang ke perawat, undang itu. Yang ini ya sakit sama sakitnya itu. Yang ini cuma tenang ya. Alhamdulillah. Ada yang subhanallah ya. Itu memang punya level yang berbeda-beda. Nah, jadi ya semoga kita minimal jangan yang pertama. Jangan yang ya, tapi kalau masih yang pertama nggak apa-apa juga. Lapor sama Allah aja. Ya saya kira gitu. Oke, terima kasih nggak untuk episode kali ini. Untuk episode kali ini kita cukupkan ya. Jadi intinya kita dalam menghadapi sakit, mungkin kalau kita masih ada penolakan atau denial, kita akui itu. Dan nanti kalau diakuin lambat laun insya Allah kita bisa naik ke level-level yang selanjutnya hingga ke level karomah tadi. Amin ya. Terima kasih untuk teman-teman Tasawuf Indonesia yang telah menonton. Kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.